Halo everyone, selamat datang di video kami kelompok 5 Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Kelompok kami beranggotakan dalam video kali ini kami akan membahas analisa kadar air, abu, dan protein. Pada analisa kadar air terdapat 3 pokok bahasan, yaitu air merupakan suatu unsur penting yang diperlukan untuk setiap kegiatan makhluk hidup demi mempertahankan keberlangsungan hidup mereka. Setiap bahan pangan mengandung jumlah air yang berbeda-beda. Kadar air merupakan banyaknya air yang terkandung dalam bahan yang dinyatakan dalam persen. Kadar air dapat mempengaruhi penampakan, tekstur, dan cita rasa pada bahan pangan. Kadar air dalam bahan pangan ikut menentukan kesegaran dan daya awet pada bahan pangan tersebut. Kadar air yang tinggi mengakibatkan mudahnya bakteri, kapang, dan hamir untuk berkembang biak, sehingga akan terjadi perubahan pada bahan pangan. Kadar air harus diketahui dalam penentuan nilai gizi pangan untuk memenuhi standar komposisi dan peraturan-peraturan pangan. Kepentingan yang lain adalah bahwa kadar air diperlukan untuk penentuan mengetahui pengolahan terhadap komposisi kimia yang sering dinyatakan pada dasar dry math. Prinsip analisa kadar air metode termografimetri adalah menguapkan air dalam bahan dengan cara pemanasan atau pengeringan menggunakan energi panas. Kemudian bahan ditimbang hingga mencapai berat konstan. Analisa kadar air metode termografimetri terbagi menjadi 2 metode, yaitu metode oven dan metode oven vakum. Hal pertama yang harus dilakukan dalam analisa kadar air metode oven udara adalah mempersiapkan bahan dan alat. Berikut ini persiapan bahan sesuai dengan kandungan air yang terkandung oleh bahan yang akan dianalisa kadar airnya. Alat-alat yang perlu dipersiapkan dalam analisa kadar air metode termografimetri adalah cawan pengering, penjepit cawan, oven, desikator, timbangan analitik. Cawan berisi sampel sebanyak 5 gram dikeringkan dalam oven bersuhu 103-104 derajat Celcius secara bertahap selama 3 jam. Setelah itu cawan didinginkan dalam desikator selama 30 menit dan ditimbang bobotnya. Pengeringan dan penimbangan dilakukan kembali masing-masing selama 1 jam hingga diperoleh berat bobot konstan. Kadar air dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Prinsip metode oven vakum adalah mengeringkan bahan yang mudah terdekomposisi pada suhu 100 derajat Celcius di dalam oven vakum dengan pengaturan tekanan udara. Analisis kadar air pada bahan yang tidak tahan panas, berkadar gula tinggi, berminyak, dan banyak mengandung senyawa volatil dapat dilakukan dengan menggunakan oven vakum suhu rendah dengan tekanan 25-100 mm Hg atau mm air raksa bergantung jenis bahan. Pada analisa kadar abu terdapat 4 pokok bahasan, yaitu kadar abu adalah zat anorganik sisa hasil pembakaran suatu bahan organik. Kadar abu dan komposisinya tergantung pada macam bahan dan cara pengabuannya. Kadar abu ada hubungannya dengan mineral suatu bahan. Mineral yang terdapat dalam suatu bahan dapat merupakan 2 macam garam, yaitu garam organik dan garam anorganik. Yang termasuk dalam garam organik misalnya, garam-garam asam molat, oksalat, asetat, dan pektat. Sedangkan garam anorganik antara lain dalam bentuk garam fosfat, karbonat, klorida, sulfat, dan nitrat. dalam proses pengabuan suatu bahan ada 2 macam metode yang dapat dilakukan, yaitu pengabuan kering dilakukan dengan cara mengoksidasi semua zat organik yang terdapat pada bahan di suhu yang sangat tinggi, yaitu sekitar 500-600 derajat Celcius. Kemudian zat yang tertinggal ditimbang. Pengabuan cara kering digunakan untuk penentuan total abu, abu larut, tidak larut air, dan tidak larut asam. Sedangkan cara basah pengabuan dilakukan dengan pemberian reagen kimia tertentu pada bahan sebelum dilakukan pengabuan, seperti gliserol alkohol ataupun pasir bebas anorganik selanjutnya
dilakukan pemanasan pada suhu tinggi. Kelebihan pengabuan basa yaitu kekurangan pengabuan basa yaitu kelebihan pengabuan kering yaitu kekurangan kering yaitu kadar abu merupakan campuran dari komponen anorganik atau mineral yang terdapat pada suatu bahan-bahan makanan olahan. Bahan pangan terdiri dari 96% bahan organik dan air, sedangkan sisanya merupakan unsur-unsur mineral. Unsur-unsur tersebut juga dikenal sebagai zat anorganik atau kadar abu. Pengabuan dilakukan untuk menentukan jumlah mineral yang terkandung dalam bahan. Penentuan abu total dilakukan dengan tujuan untuk menentukan baik tidaknya suatu proses pengolahan bahan. Untuk menentukan W0, panaskan gelas dalam oven, dinginkan dalam desikator, dan timbang cawan. Untuk menentukan W1, masukkan 5 gram sampel ke dalam cawan, lalu timbang cawan dan sampel. Untuk menentukan W2, bakar cawan dan sambal dalam tanur, kemudian matikan tanur dan diamkan semalaman, dinginkan cawan dalam desikator, timbang kembali cawan. Setelah seluruh data siap, kadar abu dapat dihitung dengan rumus berikut. Protein adalah makronutrien yang dibutuhkan dalam jumlah besar. Protein dapat ditemukan dalam beberapa jenis makanan seperti daging sapi, kacang almond, ikan, susu, dan lain-lain. Analisa protein kebanyakan dilakukan pada industri makanan, baik makanan untuk manusia maupun untuk ternak. Analisa protein bertujuan untuk mengetahui jumlah kandungan protein dalam suatu makanan. Selain itu, digunakan untuk memenuhi standar baku mutu makanan. Pengukuran serapan cahaya di daerah ultraviolet dan sinar tampak oleh suatu senyawa. Metode spektrofotometri UV vis ini sendiri dibedakan menjadi dua jenis, yaitu single beam dan double beam. Dalam pengujiannya, analisa protein dapat menggunakan beberapa metode seperti Lowry, Biuret, pengikatan warna, dan lain-lain. Namun dalam penjelasan kali ini akan dijelaskan metode Biuret. Adapun prinsip dari analisa protein berikut yaitu metode Biuret yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya ikatan peptida dalam suatu senyawa. Ketika ion CO2+ berinteraksi dengan ikatan peptida dalam suasana basah, maka akan membentuk warna violet. Ligen Biuret yang dicampurkan dengan larutan protein dapat diukur serapannya pada 540 nm. Kemudian, tujuan dari metode Biuret ini ialah sebagai berikut. Selanjutnya yaitu prosedur analisa protein metode Biuret. Alat dan bahan yang akan digunakan adalah: pertama-tama dilakukan preparasi sampel dengan menimbang 3 gram putih telur rebus, kemudian dihancurkan menggunakan blender. Hancuran yang diperoleh disaring dan disentrifugasi hingga menjadi sampel yang siap digunakan. Selanjutnya tuangkan sebanyak 2 ml supernatan dalam tabung, kemudian tambahkan 5 tetes NaOH dan CuSO4 secara berkala. 30 menit kemudian, apabila sampel berubah menjadi warna ungu, artinya sampel mengandung protein dan dapat dilakukan uji kadar protein dengan spektrofotometer. Terakhir, masukkan tabung yang berisi sampel ke dalam spektrofotometer dan jalankan program dengan settingan sebagai berikut. Jalankan program dan beberapa saat grafik hasil akan muncul. Perhatikan nilai absorben maksimal. Kadar protein dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Kelebihan dan kekurangan penggunaan spektrofotometer UV-Vis. Kelebihan dari spektrofotometer UV-Vis memiliki ketelitian dan kecepatan yang optimal sehingga diperoleh hasil pengukuran yang tinggi tingkat ketelitian dan ketepatannya. Dari penggunaan instrumen spektrofotometer UV-Vis ini diantaranya senyawa yang akan dianalisa harus memiliki gugus koropon atau gugus pembawa warna dan memiliki ikatan rangkap terkonjugasi serta mempunyai panjang gelombang yang terletak pada daerah ultraviolet atau visible. Demikian pemaparan video proyek analisa pangan oleh kelompok 5 ITP kelas B. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.